Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviano Syafitri dengan NIM 2121084. Izin menyampaikan materi mengenai rukun Islam guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah telaah materi. Saya akan membahas mengenai rukun Islam dari pengertian. Dalam bahasa Arab, kata rukun itu ditulis dengan kata al-ruknu, sedangkan jamaknya adalah al-arkanu, yang artinya adalah tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama. Dalam istilah fikih, rukun itu berarti sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka amalan tersebut gugur atau tidak sah. Rukun Islam itu sendiri ada 5 perkara, terdiri dari 5 perkara, 5 poin. Yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat merupakan ungkapan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kata syahadat, kalimat syahadat itu seperti ini bunyinya: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi 2 kalimat syahadat ini wajib diucapkan oleh setiap muslim. Dan karena kalimat tersebut merupakan kesaksian bahwa kita itu percaya dan meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu rukun Islam yang kedua yaitu menunaikan sholat. Sholat itu merupakan tiang agama karena sebagai rukun terpenting dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Seorang muslim itu wajib menjalankan sejak usia balik hingga muslim tersebut mati atau wafat. Ia wajib memerintahkannya juga kepada keluarga, kepada sahabat, kerabat, lalu kepada anaknya juga. Dan terkhusus untuk anaknya ini wajib diberitahu dan diperintahkan untuk sholat pada saat usia anak tersebut berusia 7 tahun untuk membiasakan agar melaksanakan sholat dari kecil. Lalu seperti firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Lalu rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam itu memberikan 2,5% hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini di Indonesia sendiri pengeluaran zakat ini masih masih dipegang oleh diri sendiri, oleh individu pribadi. Namun ada juga beberapa negara besar yang mayoritas Islam, pemberian zakat ini bersifat sukarela. Namun ada juga beberapa negara yang zakatnya itu diurus oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri zakat itu masih diurus oleh pribadi dan masih hanya orang tersebut yang mengetahui 2,5% dari hartanya itu sebanyak apa gitu. Mengeluarkan zakat ini merupakan kegiatan atau kewajiban bagi setiap muslim. Karena untuk membersihkan hartanya dari kemudorotan yang timbul jika harta itu bertumpuk-tumpuk, maka kan kadang ada kalau misalnya hartanya terlalu banyak, dia memanfaatkannya itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Maka setiap tahunnya itu harus mengeluarkan zakat gitu. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat
dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta yang sudah dimiliki. Lalu rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa itu adalah kegiatan menahan diri dari rasa lapar dan dahaga serta dari perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan yang dapat membatalkan puasa dalam periode waktu tertentu. Berpuasa itu dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebenarnya banyak ya puasa wajib itu. Namun dalam rukun Islam ini, puasa yang diwajibkan yang harus dilakukan oleh umat Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan haji bagi orang yang mampu. Ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima menurut dalam ilmu fikih. Menjalankan ibadah haji ke Baitullah itu wajib hukumnya bagi orang muslim yang mampu. Jadi meskipun rukun Islam itu notabene harus diwajibkan, ada pengecualian dari poin kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Itu jika orang tersebut tidak mampu, maka gugur kewajiban hajinya. Maka ia hanya wajib menjalankan 4 rukun Islam yang sudah saya jelaskan. Gitu teman-teman. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi jika tidak sanggup maka gugur kewajiban. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.